karena kesombonganku. Dengan merendahkan diri, ku mendekat kepadamu, berharap belas kasih-Mu. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Di saat ku alami kegagalan, di saat ku tersesat, di saat beban menghimpit, ku tahu Kau tetap setia. Ku sadari semua terjadi karena kesombonganku. Dengan merendahkan diri, ku mendekat kepadamu, berharap belas kasih-Mu. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Belas kasihan-Mu itulah hidupku.
Mari sebagai pujian yang terakhir kita akan menyanyikan lagu nomor 120. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan suatu permohonan bahwa memang kita tidak mampu. Tanpa bimbingan Roh Kudus kita akan gagal. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kita melalui firman yang akan dibukakan pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mohon dengan sungguh-sungguh, kita akan terima dengan segala kerendahan hati kita, sehingga kita boleh mengalami bimbingan tuntunan Tuhan sampai pada akhirnya pada kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan serukan dengan sungguh-sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tangan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita mengangkat tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dengan apapun yang kami miliki di dunia, kami tidak mampu berjalan di tengah padang gurun dunia yang gelap ini Tuhan. Kami membutuhkan bimbingan-Mu Tuhan, bimbingan firman-Mu, bimbingan Roh-Mu yang suci Tuhan, supaya benar-benar arah perjalanan kami mengarah pada masa depan yang indah, bahkan mengarah pada kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan. Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami pada malam ini, firman yang mampu membimbing kehidupan kami sampai mencapai kehidupan kekal. Firman yang mampu menolong kami, menyempurnakan kami semua. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, kaset, VCD, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata malam ini benar-benar firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami melakukan keajaiban di tengah kami, menghapus air mata kami. Sungguh-sungguh kami bisa mengangkat dua tangan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan, bisa menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, setiap detak jantung kami dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Kami merasa damai sejahtera, kami mengalami pelukan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca dalam Injil Markus pasal 14, masih kita baca lagi ayat 40 sampai 42. Markus pasal yang ke-14 ayat 40 sampai ayat 42. Markus 14 ayat 40 sampai 42. Silakan. Ya. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sedang tidur terus. Sebab mata mereka sudah berat, ya. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya. Jadi sekali lagi, ini peristiwa di Taman Getsemani. Jadi sekarang kepada kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus kedua kali.